Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dan cara pembuatan dari project test kami. Ada beberapa langkah dalam pengerjaannya. Yang pertama itu initial setup. Untuk mesin yang kita pakai VPS dari AWS dengan image Red Hat 8 RHL. Terus ada IP public buat ngakses VPN-nya. Untuk langkah-langkah dalam initial setup yang kami lakuin itu pertama, untuk setiap buat server pasti dilakukan update, terus install Vim, kemudian install firewall D, kemudian nge-disable modul security SL Linux kita biar bisa fokus ke OpenVPN-nya. Terus kita enable IP forwarding, nah ini satu kan ya. Terus nginstall repository Apple, terus install OpenVPN-nya sama download OpenRSI. Langkah yang kedua yaitu nge-generate sertifikat CA sama sertifikat server serta key-nya. Yang pertama itu kita nge-setup ininya dulu, vars-nya itu buat ngekonfigurasi siapa yang issue CA-nya gitu, sama untuk sertifikatnya kayak gimana. Kita ke folder OpenVPN dulu karena isi RSA ditaruh di situ, kemudian ke folder isi RSA-nya. Kita lihat yang folder file vars, jadi isinya tinggal nyesuaiin identitas yang issue sertifikatnya aja. Terus kita build CA-nya, ada di folder. Nah, yang CA cert ini hasil buildan. Kalau udah dibuat CA-nya, kita nge-generate sertifikat server, command-nya kayak gini. Kita namain VPN access server, terus nggak pakai password. Kalau udah di generate itu kita nge-sign, tanda tangan sertifikatnya ya, pakai yang CA. Terus kalau udah di verify, coba verify nah oke. Terus kalau udah nge-generate sertifikat server sama CA, itu kita nge-generate DHQ-nya, komennya kayak gini. Oh ini ya udah ya, yang di h.pem ini. Terus kalau udah, kita copy atau pindahkan file-file yang terkait itu kayak CA, terus dh.pem, terus sertifikat VPN servernya ini ke folder servernya OpenVPN. Nah ini ada CA, ada PDH, terus sertifikat server sama key servernya. Langkah yang ketiga yaitu menggenerate sertifikat klien masih menggunakan EasyRSA. Komennya yaitu ini
ini nama kliennya, kemudian nupas tanpa menggunakan password. Kalau sudah, masuk ke directory EasyRSA, kemudian ini di sini ada dua klien A yaitu klien B. Kalau sudah generate, kemudian kita sign sertifikatnya. Kemudian kita copy yang .crt nya dua-duanya, ke dalam directory client, directory di OpenVPN. Di copy .key nya juga, sama si .crt nya juga. Selanjutnya langkah yang keempat yaitu configure OpenVPN. Yang pertama servernya, kita masuk ke directory server, ada server.conf. Ini kita ambil dari file sampelnya dari OpenVPN, tapi kita ubah sesuai kebutuhan. Di sini kita menggunakan port 1194, protokolnya UDP, kemudian device-nya tunnel. Kemudian ini file-file yang tadi. Topologinya menggunakan subnet, modenya server. Kemudian ifconfig ini untuk setting IP di server. Ini IP private untuk servernya. Ini sesuai dengan private IP yang ada di sini. Karena kan sebelumnya mau dibagi 2 subnet, tapi nggak jadi. Jadi pakai yang satu server, satu subnet jadinya. Ini subnetnya /20, kemudian poolnya untuk klien, tapi ini nanti tidak digunakan soalnya udah ada settingan dari klien. Kemudian push topologi subnet ke klien, gateway, dan routingnya. Dan ini routingnya nggak digunakan. Kemudian ini untuk
menyimpan session kliennya. Yang ini supaya antar klien bisa berkomunikasi. Itu nama directory klien, kemudian link address untuk yang setting traffic. Kemudian ini ada keep alive untuk menjaga komunikasi server dengan klien. Kemudian ada ini untuk log status. Ini 20, jadi biar nggak ada double, sebanyak 20 kali. Ini supaya kalau misalnya server restart, supaya klien bisa otomatis request. Selanjutnya config di klien. Di client config ini tadi kita namakan IP karena awalnya mau yang menggunakan dibedakan itunya networknya, tapi nggak jadi. Jadi ini klien A dan klien B. Konfigurasinya hanya setting IP. Yang root tidak jadi. Di konfigurasi klien selanjutnya juga sama, hanya setting IP. Selanjutnya di directory TC ini kita menggunakan yang TC2. Di sini digunakan untuk setting traffic. Jadi untuk klien A kita atur down rate dan up rate-nya 2 Mbit, dan klien B down rate-nya 200 dan up rate-nya juga 200 kilobit. Selain itu 10 kilobit. Selanjutnya step yang kelima, di sini kami akan melakukan setup firewall dan juga routing. Di sini kami hanya mengizinkan beberapa port dan juga service, yaitu port 22 TCP,
dan juga 5201 protokolnya TCP, dan juga 5201 dengan protokol UDP. Di sini kami gunakan firewallnya. Lalu kita tambahkan juga service OpenVPN-nya, dan juga kita masukkan ke zona trusted untuk service OpenVPN-nya, dan juga tunnelnya kita tambahkan ke zona trusted. Lalu kita tambahkan mask QRIT juga. Lalu untuk routingnya ini kita gunakan subnet 172.31.00/20. Di sini kita set permanen semua agar nanti jika restart tidak terhapus dan tetap ada. Lalu selanjutnya kita reload firewallnya. Ini kita lihat untuk firewallnya. Di sini untuk servisnya ada OpenVPN, ada SaaS, dan lain. Supportnya adalah sebagai berikut. Masuknya juga aktif. Selanjutnya langkah yang terakhir yaitu kita lakukan testing untuk IP, bandwidth, dan juga routingnya. Yang pertama adalah kita tes IP. Kita cek IP dari OpenVPN-nya untuk yang klien A. Di sini kita dapatkan IP 172.168.3.5. Lalu kita coba untuk yang klien B. Nah, klien B 172.168.5.5 sudah oke. Selanjutnya adalah testing untuk bandwidth. Di sini untuk klien B kita set maksimal 200 Kb. Lalu di server kita jalankan API-pub 3 untuk melisten kliennya. Lalu kita konekkan kliennya ke VPN, lalu kita jalankan API-pub 3 juga di klien. Lalu kita coba. Di sini tidak ada yang nembus bandwidth maksimalnya. Di sini maksimal cuma 100, sedangkan kita set maksimalnya adalah 200. Yang terakhir kita testing untuk routingnya. Routing dari klien lewat OpenVPN. Untuk IP kita adalah 36.82.98.213. Lalu kita coba connect gunakan profil klien B. Nah, kita lihat harusnya berubah menggunakan IP server, yaitu ya di sini IP servernya kita lihat di AWS. Nah, ini sama 3.15.220.181. Oke, mungkin sekian terima kasih dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.